Halo semuanya, saya Nicole Deborah Salindeho dari kelas 10B dan hari ini saya akan membacakan teks biografi saya yang berjudul Ketekunan dan Iman yang Membuka Masa Depan Ayah. Ayah saya, Ronald Salindeho, adalah sosok yang sangat menginspirasi saya karena ketekunan dan cara pandangnya dalam menghadapi tantangan hidup. Ia lahir di Manado pada 4 Agustus tahun 1969 dari keluarga yang sederhana dan berkecukupan, namun tetap sering mengalami kesulitan. Di tengah keterbatasan teknologi dan informasi pada masa itu, ayah saya tetap berusaha keras, tidak mudah menyerah, dan terus berjuang sebaik mungkin. Oleh karena itu, sikap percaya, tekad yang kuat, dan ketekunan menjadi dasar yang menuntunnya sampai berhasil menghadapi tantangan hidupnya. Ayah saya tumbuh dan menghabiskan masa kecilnya di Manado sebelum kemudian merantau ke Jakarta untuk belajar dan mencari pengalaman hidup. Sejak remaja, ia sudah tertarik pada bidang komputer dan ingin memiliki pekerjaan demi membantu perekonomian keluarga. Perjalanan merantau itu menjadi awal yang membentuknya semakin mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketertarikannya pada dunia teknologi akhirnya membawanya pada pekerjaan pertamanya dan menjadi langkah awal untuk terus berkembang. Sejak masa muda, ayah saya sempat memiliki keinginan untuk menjadi seorang pendeta, namun perlahan berubah. Saat ia kelas 1 SMA, cita-citanya bergeser karena ia tergerak untuk cepat membantu perekonomian keluarga. Sejak itu, ia memilih sekolah komputer sebagai jembatan agar bisa bekerja secara cepat. Sejak masa sekolah, ia sudah terbiasa bertanggung jawab dan tidak banyak mengeluh saat mengerjakan sesuatu. Perubahan tujuan hidup ini menjadi awal perjalanan penting yang membentuk arah hidupnya. Pada masa itu, teknologi dan informasi masih sangat terbatas, sehingga dukungan lingkungan juga tidak banyak. Ayah saya merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi dan keluarganya berjuang keras membiayai langkah tersebut sampai menjual rumah di Manado. Pengorbanan orang tuanya menjadi dorongan terbesar bagi ayah saya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berjuang sepenuh hati. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki hak istimewa, sehingga ia harus bekerja lebih keras dan tidak boleh menyerah. Merantau seorang diri membuatnya semakin mengerti realitas hidup dan memperkuat tekadnya untuk berhasil. Saat ayah saya masih semester 1, orang tuanya pensiun dini sehingga ia semakin terdorong untuk segera membantu keluarga. Ia menyadari tidak akan mudah untuk menyelesaikan kuliah sampai menjadi sarjana. Ia kemudian memutuskan berhenti kuliah dan mulai mencari pekerjaan sambil tetap belajar dari teman-teman dan melatih kemampuan secara mandiri. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ia punya bekal yang cukup untuk berkembang. Ia tetap membangun diri lewat pergaulan yang sehat, bergabung dengan komunitas gereja dan olahraga agar lebih mudah beradaptasi di perantauan. Pekerjaan pertamanya sebagai operator komputer membuatnya sangat bersyukur karena sesuai minatnya. Lalu ia beberapa kali mendapatkan tawaran kerja dari senior maupun rekan kerja, dan rangkaian proses kuliah hingga mendapat pekerjaan pertama memperlihatkan bahwa ayah saya bertumbuh melalui tanggung jawab dan kemauan belajar yang konsisten. Seiring berjalannya waktu, ia semakin terbiasa dengan dunia kerja dan terus mengasah kemampuan teknisnya. Beberapa tahun kemudian, ia mulai membangun keluarga sambil tetap mencari peluang yang lebih baik. Namun perjuangannya diuji saat krisis moneter tahun 1998 ketika ia kehilangan pekerjaan dan harus kembali ke Manado. Di tengah kesulitan itu, ia tetap menjaga semangat belajar dan produktif, dan ketika kesempatan terbuka, ia kembali ke Jakarta pada tahun 2000 untuk merintis lagi dari awal. Melewati kesulitan dan kegagalan, ayah saya selalu membawa semuanya dalam doa, melakukan setiap pekerjaan sepenuh hati, dan membiarkan Tuhan memegang kendali hidupnya. Oleh karena ayah selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mengeluh, di kantornya ia menemukan rekan-rekan senior yang mendidik dan memberikan ilmu teknis. Hingga ada saat di mana seorang CEO atau pemimpin yang mengalami pengalaman yang melimpah dalam berbisnis membantu dan memotivasi ayah saya lewat cara berpikir sebagai pebisnis. Orang tersebut sangat berpengaruh dalam hidupnya dan membuka relasi dengan klien-klien besar yang sangat mendukung usaha dan perjuangan ayah di masa muda. Kesempatan itu membuatnya mendapatkan pekerjaan yang menembus Asia Tenggara dan juga dari luar negeri. Selain itu, ia mampu menjaga hubungan bekerja sama dengan klien hingga paling lama 30 tahun sampai sekarang. Pengalaman merantau, kehilangan pekerjaan saat krisis moneter, hingga bangkit kembali mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh hak istimewa, melainkan oleh karakter dan juga ketekunan. Sampai sekarang, ayah saya dikenal sebagai pribadi disiplin, bertanggung jawab, dan tetap berpegang teguh pada iman dan berusaha menjadi teladan bagi keluarga melalui cara hidupnya. Bagi saya,
Kisah hidupnya menjadi teladan untuk tetap berusaha, bekerja sepenuh hati, dan menyerahkan hasil terbaik kepada Tuhan. Nilai-nilai itu ingin saya pegang dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, agar saya bisa menjadi pribadi yang kuat dan bermanfaat. Sekian teks biografi dari saya, terima kasih telah mendengarkan.